Mukjizat belum terjadi, di belakang udah ada ancaman mati, akan tetapi keberanian dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala 100% itu telah melampaui semuanya. Nabi Musa berkata, seakan-akan tidak akan pernah tersusul. Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah bersamaku dan ia akan memberikan petunjuk kepadaku. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan doa-doa kita berupa surga yang begitu luas yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afshus salama bainakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsana'a kullahu lillah. Thumma assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Para pemirsa, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, sehingga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya kalian manusia menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, maka niscaya kalian tidak akan mampu menghitung atas segala nikmat-nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi pertanyaannya, bahwasanya sebagian dari manusia yang sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak, akan tetapi banyak sekali dari antara mereka yang selalu kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmatku. Sebaliknya, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian kufur atas nikmatku, maka ketahuilah bahwa azabku sangatlah pedih. Kemudian salawat dan salam mari kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah orang atau umat yang selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hakikatnya cinta kepada Nabi Muhammad itu harus melebihi apapun itu. Saudara-saudari kita, kerabat kita, orang tua kita, bahkan terhadap diri kita sendiri. Cinta kepada Rasulullah harus melebihi semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tentu kita akan berbicara tentang doa. Berbicara tentang doa, tentunya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mencuplikan doa. Dan di dalam Al-Quran ada satu kisah yang mana menceritakan tentang doa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Para hadirin, para pemirsa yang di rumah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang doa, kita bisa mengambil pelajaran yang begitu banyak dari sosok Nabi Musa alaihi salam. Teman-teman bisa melihat, para pemirsa juga bisa melihat bahwasanya ketika Nabi Musa alaihi salam berada di depan lautan yang begitu luas, di belakang sudah ada banyak sekali bala tentara. Akan tetapi Nabi Musa alaihi salam tetaplah tenang. Nabi Musa tetap selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat belum terjadi, di belakang udah ada ancaman mati, akan tetapi keberanian dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala 100% itu telah melampaui semuanya, sehingga Nabi Musa alaihi salam itu dikabulkan seluruh permintaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika kita belajar dari Nabi Musa alaihi salam, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla qala inna ma'iya rabbi sayahdin. Nabi Musa berkata, seakan-akan tidak akan pernah tersusul. Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah bersamaku dan ia akan memberikan petunjuk kepadaku. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pada saat itu sebagai manusia biasa tentu takut. Akan tetapi
keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala mengalahkan rasa takut Nabi Musa alaihi salam. Para pemirsa yang mati Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Musa merasakan, Nabi Musa meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar dibandingkan dengan masalah. Nabi Musa alaihi salam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih berkuasa dibandingkan dengan Fir'aun laknatullahi alaihim. Sehingga apa? Keyakinan yang begitu besar yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam ketika pada saat itu yang membuat ia semakin yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, tentu ini menjadi sebuah contoh bagi kita untuk kita contohkan. Buat apa? Untuk di dalam kehidupan kita, agar supaya apa-apa yang kita panjatkan selama ini di dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa yakin 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tadi kita telah mengetahui mengapa pentingnya kita selalu untuk memanjatkan doa, dan kita telah mengetahui makna doa itu. Selanjutnya yang harus kita ketahui, apa saja yang harus kita lakukan agar kita bisa yakin dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah yakin kepada Allah, bukan kepada skenario kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua menyadari bahwa apapun skenario yang telah kita susun, rencana sebaik apapun, rencana sedetail apapun, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kita, maka kita tidak akan bisa berapa-apa. Karena wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Yang bisa jadi kita anggap itu baik, kalau Allah Subhanahu wa taala itu anggap buruk, maka itu tidak akan pernah terjadi. Dan bisa jadi apa yang kita anggap buruk dan itu yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang baik, maka itu pasti akan terjadi juga. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala apapun. Yang menjadi pertanyaannya, apakah sampai saat ini kita telah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya jika belum ada, maka itu harus tanamkan di dalam diri kita. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa hadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kondisi apapun di dalam kehidupan kita. Jangan datang kepada Allah hanya pada saat pas butuh saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Hendaklah di antara kita itu selalu mengingat Allah. Dengan apa? Supaya apa? Supaya kita menjadi tentram. Ketika kita ingin hati kita tentram, merasa damai dan tenang, maka selalu mengingat Allah, bukan hanya di saat waktu sempit, akan tetapi di saat waktu lapang. Karena pada hakikatnya ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat lapang, tentu Allah Subhanahu wa taala akan selalu membantu kita dan ingat kita pada saat kita di waktu sempit. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berusaha untuk senantiasa menjadi hamba yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan. Apapun doa itu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini Allah Subhanahu wa taala belum kabulkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin membalas atau ingin menjawab doa-doa kita di waktu yang tepat. Ketika di awal pertama kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak kabulkan. Dan kita telah menunggu waktu lama dan Allah Subhanahu wa taala belum kabulkan. Maka dari itu para pemirsa, yakinlah bahwa insya Allah pasti ada yang lebih baik, pasti ada yang jauh lebih baik. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala
akan menggantikan doa-doa kita berupa surga yang begitu luas yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Masya Allah. Kenapa? Karena doa. Maka dari itu, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan keutamaan berdoa, bagaimana kita membangun keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, 3 hal ini harus kita lakukan. Semoga apa? Semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan tetap terus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, situasi apapun, dan dalam keadaan apapun saja, kita selalu mendekatkan diri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.